Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ahmad Dhani dengan NIM 22040093. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project UTS yang telah kita lakukan kemarin. Yang pertama, kalian siapkan aplikasi Ocel Studio-nya, kemudian buat file baru pada tombol ini. Oke, yang pertama langsung saja kita kasih NO atau normalis open. Kemudian kita beri tone pada bagian belakangnya. Nah, setelah sudah, kita beli rung branch atau percabangan. Jika kalian pusing untuk melihat layar seperti ini, kita ganti ukurannya. Pada ini gambar obeng, kemudian ukuran kita ganti ke A4. Kita bisa geser. Sini kita lebih terlihat jelas. Kemudian tone-nya kita masukkan ke dalam branch atau percabangan. Jika sudah, bagian bawah ini pada percabangannya kita kasih top. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mengetahui tone itu timer on delay, sedangkan top itu timer off delay. Jika sudah, ini pada rung kosong, kita tambahkan lagi rung di bawahnya. Pada rung yang pertama kita kasih normalisasi normally open, kemudian beri output kita ganti menjadi large. Nah, large itu berfungsi untuk otomatis menyala walaupun program telah dihentikan atau menjaga kondisi tetap menyala. Kemudian kita tambahkan lagi rung atau anak tangganya. Lalu kita berikan echo. Untuk echo kita dapat temukan di banding. Kemudian ini echo. Echo itu berarti equal atau ya equal. Kemudian pada bagian belakangnya kita beri output dan kita ubah menjadi unlatch. Kita tambahkan lagi anak tangganya. Pada anak tangga ketiga kita beri normally open lagi. Selanjutnya diberi normalisasi close. Lalu dilanjut dengan OSR atau OSR itu one shot tracing atau memberi satu kali perintah. Nah, kemudian kita kasih CTU di belakangnya. CTU itu untuk menghitung jumlah kondisi yang kita berikan. Jika sudah, kita tambahkan anak tangga lagi. Kita kasih normally open. Lalu kita kasih FR. FR itu ada pada output. Dan kita pilih for. Lanjut kita kasih anak tangga lagi. Lalu kita kasih normally open. Nah, kemudian dilanjutkan dengan
RST atau res. Lalu kita kasih copy atau berfungsi itu untuk menyalin nilai yang telah diberikan. Copy itu ada di bagian data. Sudah, kita tambahkan anak tangga lagi. Untuk baris ke-6 kita kasih normally open. Kemudian ada OSR, one shot tracing. Kemudian ada RST lagi. Lalu kita beri output di belakang res ya, RST bukan di depannya. Kita ubah menjadi unlatch. Lalu kita berikan copy. Tambahkan anak tangga lagi. Lalu kita kasih echo. Echo itu equal. Sebentar, saya sedikit lupa untuk lokasi echo. Nah, ini ada pada bagian bonding. Kemudian di belakangnya kita kasih copy. Tambahkan anak tangga lagi. Sama ya, seperti anak tangga nomor 7. Isinya yaitu echo dan copy. Dan tambahkan anak tangga lagi. Untuk isinya juga sama, yaitu echo dan copy. Kita tambahkan anak tangga lagi. Nah, isinya juga sama seperti di atas, echo dan copy. Kita tambahkan anak tangga lagi. Untuk di sini sudah mulai beda ya. Kita tambahkan echo. Lalu yang terakhir kita beri output. Kita tambahkan anak tangga lagi. Kemudian kita pakai gig. Mana ya gig ya? Nah, ini. Lalu kita kasih outputnya. Tambahkan anak tangga lagi. Kita beri gig lagi. Lalu kita beri outputnya lagi. Pada tambahkan anak tangga lagi. Pada anak tangga 14 juga sama isinya, gig dan output. Kita tambahkan anak tangga lagi. Ini yang terakhir, anak tangga ke 15. Isinya itu set PWM. Set PWM kita dapat temukan di utilities. Kemudian set max ini ada tanda seperti ini, kita klik. Nah, ini pilih set PWM. Oke, kita mulai isi nilai-nilainya dari atas. Pada normally open pertama kita beri variabel S1. Kemudian pada tone
ngelik. Kita kasih T1 T.1 dan time base nya kita ganti 10 ms. Untuk preset kita ganti ke 90 dan ACC nya tetap 0. Lalu pada timer of delay, nah kita klik centang. Timer of delay kita isi juga. Untuk ininya kita ganti T.2. Time base nya kita ganti juga ke 10. Untuk preset kita ganti ke 2. Selesai. Nah, pada ini variabel ini kita coba kita close supaya lebih gampang. Kita isi manual saja dah. T.1.dn. Pada lat sini kita ganti variabelnya ke B1. Ini juga sama B1. Pada echo ini kita sumber A nya kita isi dengan T.2.acc. Sumber B nya kita kasih 0. Enter. Kita geser. Nah, ini kita kasih atas dulu. Kita kasih T2.tt. T.2.tt. Normally close-nya kita kasih B1. Oh, sudah. Kok tidak bisa, guys? Kita harus apakah mengisi manual? Oke, kita isi pada CTU nya. Untuk counter kita isi C.1 dan presetnya 5 karena jumlah lampu yang kita gunakan ada 4, jadi kita isi dengan 5. Yang satunya untuk center. ACC nya tetap 0. Ini kita beri di sini ada binary ya. Beri manual. Ada FR nya. Kita kasih keterangan R5. Dan ini kita isi dengan C.1.dn. Aduh, sulit sekali, guys. Nah, ini kita kasih C1. Kok tidak bisa? Kita lihat ini, guys. Kita kasih sumbernya 0. Kemudian tujuannya E.1. Garing 6 kita kasih S2.
kemudian RST nya sama seperti ini, C1. Untuk unlatch nya kita ganti menjadi R4 variabelnya. Untuk kopinya kita isi sama seperti di atas. Waduh, sekali guys. Lanjut, untuk ekonya sumber A nya kita kasih C.1.ACC dan sumber B nya kita kasih 1. Kopinya ini nih 250, jadi sumber di atas ini mulai echo. Nah, ini sumber pada kopi 4 ke 4 ini itu untuk mengatur kecepatan motor servo yang kita buat. Tujuannya ini ke atas ya, kita isi dengan I.1. Ini sama isinya C.1.ACC, yang beda hanya sumber B nya, itu kita kasih 2. Ini sebagai indikator. Ini yang pertama, kecepatan pertama, kecepatan kedua, kecepatan ketiga. Kita isi dengan 500, ini dengan kecepatan 50%. Tujuannya masih sama I.1. Seperti yang saya jelaskan, ini isinya masih tetap sama, C.1.ACC. Yang dibedakan hanya ini perurutan 3. Untuk kopi ya, ini untuk mengatur kecepatannya 150 atau sebesar 75%. Nah, tujuannya sama I.1. Ini kita ganti sumber A nya, kita isi dengan sama C1 titik 4. Kasih kecepatan 100% I.1. I nya besar guys. Scroll lagi ke bawah. Nah, untuk echo ini isinya seperti yang di atas, tetapi kebalikannya dimulai dari 4. Satu titik ACC dengan 4. Kita beri variabel R1. Sama ya, C.1.ACC. Kalau ini nilainya turun 3, ini R2. Sama isinya C.1 dan ini 2. Ini kita beri variabel relay 3. C.1.ACC. Ini kita kasih 1. Kita beri variabel R4.
Untuk set PWM nya kita kasih jalurnya 1, frekuensinya 90, dan duty cycle nya I.1. Mungkin ada yang sedikit bingung di sininya nih, kenapa kebalik sih, kenapa kebalik ini 1 2 3 4 sedangkan bawahnya 4 3 2 1. Itu karena yang kita lakukan di sini untuk isi 1 itu kecepatannya 250 naik, jadi kecepatan itu naik dari 1 naik, 2 naik ke 50%, ketiga naik 75%. Sedangkan yang kita buat itu kecepatannya itu menurun, jadi dari lampu 1 motor servo pertama, indikator pertama itu kecepatannya 1000, jadi kita isi dengan 4 sesuai ini, menurun. Lalu ketika diklik baterainya, diklik kedua, kecepatannya itu menurun. Jadi kenapa itu diisi terbalik, karena kecepatannya menurun. Oke, sudah selesai kita isikan. Terus bagaimana sih cara kita menjalankannya pada ISIS? Yang pertama kita klik tes untuk memberikan input file hasil.hex. Aman ya. Jangan lupa pada setting kita ganti hardware-nya menjadi Nano V5, karena biasanya default dari itu tadi ketika pertama membuat file ada Mega V3. Kita tes ulang, barangkali terjadi error. Oke, aman. Lalu kita buka aplikasi ISIS-nya. Nah, karena pada ketentuannya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara membuat ISIS-nya, simulasinya, ini kita langsung praktekkan saja cara pengaplikasian Outsil-nya di aplikasi ISIS. Ini beberapa gambaran yang perlu kita gunakan untuk membuat semua ini. Oke, yang pertama kita double klik pada Arduino Nano-nya. Lalu kita program filenya, kita browse. Nah, ini hasilnya kita klik, lalu open. Oke, mari kita coba jalankan aplikasi yang kita buat pada Outsil di aplikasi ISIS. Nah, coba kita klik button. Kecepatannya bertambah. Jadi indikatornya itu dari 4, dimulai dari 4, bukan dimulai dari 1. Ada lagi fungsi dari buttonnya, ketika kita klik lama maka D4 atau center akan menyala. Nah, kita ketika menyala semuanya, kita tidak ingin ribet, kita bisa menggunakan button S2 untuk mematikan semuanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.